warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisa Cahyani. Saya dari UHAMKA, Prodi Bimbingan dan Konseling. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang tes intelijensi. Pengertian tes intelijensi. Dalam lapangan psikologi, kata tes mula-mula digunakan oleh G.M. Cattell pada tahun 1890. Dan sejak itu makin populer sebagai nama metode psikologi yang dipergunakan untuk menentukan atau mengukur aspek-aspek tertentu daripada kepribadian. Sedangkan menurut Dilworth Ketut, tes intelijensi itu adalah kemampuan untuk mengetahui problem atau kondisi baru dari peserta didik. Kemampuan berpikir abstrak, menemukan ide-ide baru, kemampuan bekerja dalam melakukan sesuatu. Jadi dapat disimpulkan bahwa tes intelijensi itu adalah alat ukur untuk mengetahui keterampilan, pengetahuan, skill yang dimiliki oleh seseorang. Ada faktor yang mempengaruhi intelijensi. Yang pertama itu peran lingkungan, di mana peran lingkungan ini memodifikasi lingkungan agar lebih sesuai dengan kekuatan dan kebutuhan seseorang untuk menyeleksi lingkungan alternatif yang lebih kondusif untuk mencapai keberhasilan dalam memodifikasi respon agar dapat menghadapi secara sukses. Yang kedua itu ada peran pengetahuan. Pengetahuan ini di mana kemampuan untuk menangani situasi baru secara berhasil ketika dihadapkan pada suatu tugas atau persoalan yang baru. Yang ketiga, ada peran proses, yaitu kognitif berpikir, yaitu menafsirkan situasi baru secara deduktif, memisahkan informasi-informasi penting dari detail yang tidak penting. Yang keempat itu ada natur bawaan, di mana bawaan ini yang dimaksud itu dari keturunan, gen dari orang tua atau nenek moyang dia sebelumnya. Jadi EQ atau kemampuan berpikir dia itu turun-temurun dari orang tuanya, dari gen. Dan yang ketiga itu ada natur dari pola asuh. Pola asuh juga menjadi hal yang penting dalam menentukan suatu anak intelijensinya yang tinggi atau tidak. Baik, selanjutnya ada tujuan tes intelijensi. Tujuan dari tes intelijensi ini adalah untuk menempatkan siswa pada jurusan tertentu. Karena setelah mendapatkan hasil, siswa jadi mengetahui nih tempat mana dirinya cocok pada bakat minat yang macam tes intelijensi. Tes intelijensi individual. Yang pertama ada Stanford Binet Intelligence Search. Yang kedua, Wechsler-Bellevue Intelligence Search. Yang ketiga, Wechsler Intelligence Search for Children. Yang keempat, Wechsler-Ault Intelligence Search. Yang kelima, ada Wechsler Preschool and Primary Search of Intelligence. Adapun kelebihan pada tes ini antara lain penguji dapat menilai dengan jelas bagaimana individu yang sedang menjalani tes tersebut. Misalnya, mengamati bagaimana individu menyusun laporan, minat, dan perhatian individu, kecemasan dalam mengerjakan tugas, serta tingkat toleransi menghadapi rasa frustasi. Kekurangan tes ini adalah kurang begitu nyaman. Ada tes intelijensi kelompok. Yang pertama itu adalah Printer Contingent Primary Test. Yang kedua ada The California Test of Mental Maturity. Yang ketiga ada The Hanmon-Nelson Test Mental Ability. Keempat, Otis Lennon Mental Ability Test. Yang kelima, Progressive Matrix. Tes kelompok diklaim lebih efisien dalam hal waktu, pengadministrasian, dan scoringnya. Material-material yang digunakan juga lebih simpel, biasanya berupa booklet, lembar jawaban pilihan ganda, pensil, dan kunci jawaban. Tes jenis ini biasanya juga memberikan informasi yang lebih normatif, karena data jenis ini lebih mudah dikumpulkan dalam setiap kelompok. Dan yang terakhir ada tes intelijensi dengan tindakan atau perbuatan. Yang pertama itu The California Test of Mental Maturity. Yang kedua, The Hanmon-Nelson Test Mental Ability. Tes kecakapan mental Hanmon-Nelson terdiri dari 4 level yang didesain untuk memenuhi kebutuhan taman kanak-kanak hingga kelas 11, di mana setiap levelnya dapat digunakan untuk 3 atau 4 tingkatan. Tes ini berisikan item jenis verbal dan numerikal, dan kemudian menghasilkan raw score yang akan dikonversikan ke dalam IQ, deviansi, dan presensi. Selanjutnya ada pengadministrasian tes sesuai prosedur. Yang pertama itu menciptakan suasana yang nyaman. Kegiatan menciptakan sebuah kondisi dan situasi testing memiliki tujuan pokok.
agar testi dapat menunjukkan dan memberikan performance yang dimilikinya dengan sebaik mungkin. Dalam pelaksanaan kegiatan ini, perlu diperhatikan beberapa hal diantaranya terkait dengan kondisi fisik, bangunan yang akan digunakan dalam pelaksanaan sebuah tes intelijensi. Misalnya dalam hal penerangan ruangan, ventilasi ruangan, dan besarnya ruangan yang digunakan tersebut. Sebagai contoh, testi akan mengalami kesulitan memahami pengarahan yang diberikan sebelum tes intelijensi dilaksanakan jika tidak ditunjang dengan sound system yang memadai. Selanjutnya ada memberikan motivasi dan memberikan arahan kepada testi. Motivasi merupakan salah satu hal yang harus menjadi perhatian, karena motivasi testi yang mendasari pelaksanaan tes intelijensi akan mempengaruhi skor testi. Untuk anak-anak, reinforcement dapat berupa hadiah-hadiah. Untuk siswa sekolah menengah dapat dimotivasi dengan menyampaikan bahwa hasil tes intelijensi ini berguna untuk mengetahui diri mereka sendiri dengan lebih baik dan juga penting untuk penjurusan bidang studi mereka. Jika kegiatan ini dapat dilakukan secara optimal kepada testi, maka hasil tes yang diperoleh akan cukup representatif dari tujuan yang diharapkan dalam pelaksanaan tes intelijensi ini. Yang ketiga ada mengontrol cara kerja testi. Tester mengawasi dan menjaga batas waktu sesuai dengan yang ditetapkan tes. Batas waktu dalam penyelesaian tes intelijensi ini harus dijaga ketat. Hal lain yang dapat dilakukan oleh tester yakni melakukan kontrol apakah testi telah mengerjakan sesuai dengan petunjuk. Tetapi perlu diperhatikan dalam hal ini, hendaknya kegiatan tester ini tidak sampai mengganggu testi yang sedang menyelesaikan tes. Sebagai contoh, berlama-lama melihat dan mengamati pekerjaan tes. Yang keempat ada menjawab pertanyaan testi. Jika sebuah pengarahan testing telah diberikan, biasanya akan diikuti oleh berbagai macam pertanyaan dari testi. Menyikapi pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari tes ini, tester menjawab pertanyaan yang disampaikan dengan tidak menambahi hal-hal atau pengertian baru. Dalam pelaksanaannya, pengarahan yang tidak dapat dimengerti dan dipahami dengan baik dapat mempengaruhi skor yang diperoleh testi sebagai hasil tes. 5. Ada men-skor hasil tes dan mentransformasikan ke dalam norma. Jika tes telah selesai dilakukan, kegiatan berikutnya yakni men-skor hasil tersebut. Kegiatan ini cukup sederhana, yang dilakukan yakni mencocokkan jawaban testi dengan kunci jawaban yang telah tersedia. Biasanya setiap jawaban yang benar diberi skor 1, dan secara keseluruhan jumlahnya untuk mendapatkan skor total. Yang kurang sederhana ialah kunci jawaban tersebut berupa petunjuk yang memberikan berbagai kategori dengan gradiasi skor yang berbeda-beda. Terakhir yaitu menafsirkan dan melaporkan hasil tes. Dalam melaporkan hasil tes harus dituliskan identitas testi secara lengkap dan jelas. Jenis tes yang digunakan juga harus disebutkan, termasuk tanggal pengetesan. Hal ini karena nilai IQ yang diperoleh dari suatu tes hampir tidak pernah sama antara satu tes dengan tes lainnya. Melaporkan nilai IQ, baik itu tinggi maupun rendah, akan membawa risiko masing-masing dari pencantuman nilai IQ tersebut. Pencantuman nilai IQ yang rendah akan membawa risiko yang lebih besar jika dibandingkan dengan pencantuman nilai IQ yang tinggi. Dalam melaporkannya, nilai IQ tinggi lebih reliable jika dibandingkan dengan nilai IQ rendah, karena nilai IQ rendah dapat berarti macam-macam seperti kurang percaya diri, kurang motivasi, tidak ada minat mengerjakan tes, dan lain sebagainya. Oleh karena itu perlu dipertimbangkan untuk menggunakan tes yang lain. Hal terakhir terkait pelaporan hasil tes ialah laporan hasil tes tersebut harus ditandatangani dengan mencantumkan tanggal pembuatan laporan. Selanjutnya ada manfaat tes intelijensi. Yang pertama itu, pada tes intelijensi dapat digunakan siswa untuk mengenali dan memahami dirinya sendiri dengan lebih baik, serta untuk mengetahui kemampuannya yang belum dia ketahui. Yang kedua itu untuk mengukur kemampuan verbal, mencakup kemampuan yang berhubungan dengan simbol numerik dan simbol-simbol abstrak lainnya. Yang ketiga itu adalah alat prediksi kinerja yang efektif dalam banyak bidang pekerjaan, serta aktivitas-aktivitas lain dalam hidup sehari-hari. Yang keempat, tes intelijensi dapat digunakan untuk memprediksi hasil siswa di masa yang akan datang, dan juga sebagai media untuk mengawali proses konseling. Yang terakhir yaitu ada kelemahan tes intelijensi. Mereka yang memiliki latar belakang dan pendidikan psikologi dan terlatih secara khusus dalam penggunaan tes ini, tes hanya boleh dilakukan oleh mereka yang memiliki paling tidak tingkat master dalam bidang psikologi dan mempunyai paling tidak pengalaman minimal 1 tahun dalam penggunaan tes yang bersangkutan di bawah pengawasan yang ketat. Dan dalam hal ini dapat dilakukan oleh siapapun yang telah mempersiapkan secara matang dan dilatih secara khusus, sehingga kesalahan-kesalahan dalam pengadministrasian dapat dihindari. Aspek interpretasi tes intelijensi ini menuntut kualifikasi terdidik secara khusus dalam bidang psikologi.
akan menjadi berbahaya jika disalahgunakan oleh orang yang tidak dapat menginterpretasikannya dengan benar, dan akan merugikan testi dan instansi yang berkepentingan dalam menggunakan hasil tes intelijensi ini. Sekian pemaparan tes intelijensi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.